Persik Kediri menelan kekalahan memalukan 1-4 dari Persib Bandung pada laga pekan ke-26 kemarin. Hasil itu membuat Persik Kediri tidak pernah menang dalam 8 laga terakhir di Liga 1. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengungkapkan penyebab kekalahan timnya dari Persib Bandung. Menurutnya situasi permainan berubah setelah satu pemain tim Macan Putih, Francisco Ferreira, atau yang akrab disapa Kiko, diganjar kartu merah. Padahal Persik Kediri sudah tampil cukup baik dan mampu memberikan perlawanan pada babak pertama. Namun ritme permainan berubah setelah Kiko mendapatkan kartu merah gara-gara melakukan protes berlebihan kepada wasit. Rospide juga membahas keputusan untuk mengganti Ze Valente pada babak kedua. Ia mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari strategi tim. Terkait persaingan di klasemen sementara BRI Liga 1, Rospide mengakui kompetisi musim ini memang sangat ketat. Bahkan diakuinya sangat sengit. Saat ini Persik Kediri berada di urutan ke-12 dengan koleksi 34 poin. Di sisi lain Persib Bandung masih nyaman berada di posisi teratas dengan koleksi 54 poin. Yang pasti timnya, lanjut Rospide, harus terus berbenah dan meningkatkan performa untuk menghadapi laga-laga selanjutnya di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Penyerang sayap yang dimiliki oleh tim Persib Bandung, Rian Kurnia, melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Ia mengaku selebrasi tersebut spontan dilakukan di tengah semangatnya merayakan gol. Sebenarnya, ia sempat berpikir untuk melakukan selebrasi ice cool ala David Beckham. Namun ia urung melakukannya karena khawatir reaksi Bojan Hodak di pinggir lapangan. Ia kemudian bergurau dengan mengatakan bila melakukan selebrasi kedinginan akan membuat sang pelatih Bojan Hodak pusing. Karena sebelumnya Beckham Putra mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI akibat selebrasi serupa. Sepertinya itu bawaan pertandingan. Saking semangatnya, yang ada di pikiran saya hanya itu. Karena takutnya kalau mau selebrasi emotnya Beckham, mungkin nanti ada yang pusing lagi. Yang di samping saya Bojan Hodak. Takut kepalanya memerah, kata Rian Kurnia. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang kerap melayangkan protes di pinggir lapangan ketika wasit dianggap membuat keputusan yang tidak tepat. Namun pelatih yang telah malang melintang di sepak bola ASEAN tersebut menegaskan bahwa hal tersebut bukan semata karena emosi, melainkan bentuk pembelaannya terhadap tim asuhannya. Dia mengungkapkan bahwa sepanjang karirnya tekanan sebagai pelatih memang tinggi. Emosi di pinggir lapangan adalah bagian dari tanggung jawabnya dalam melindungi tim yang ia latih. Menurutnya, jika ia merasa ada keputusan yang tidak adil, ia akan berjuang untuk mendapatkan kejelasan. Namun ia juga tidak segan untuk menghormati dan mengapresiasi keputusan wasit jika memang wasit terbukti benar. Hodak menilai bahwa komunikasi dengan wasit adalah bagian dari sepak bola. Ia tidak ingin menciptakan konflik, melainkan mencari keadilan bagi timnya. Ia juga mengatakan sangat menaruh respek terhadap perangkat pertandingan yang bertugas. Saya punya dokter yang bagus. Saya meminum pil setiap hari untuk mengatur tekanan darah saya. Jika saya merasa wasit salah, maka dia salah. Saya yang benar. Tetapi jika saya sadar dia benar, di akhir pertandingan saya tetap akan menjabat tangannya. Tidak ada masalah. Pada akhirnya, kami saling menghormati. Jika saya yakin saya benar dalam suatu hal, saya akan membela tim saya, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang berapi-api di pinggir lapangan, terutama ketika merasa ada keputusan yang merugikan timnya. Namun ia menegaskan bahwa setelah pertandingan selesai, ia tetap menghormati wasit. Ia mengatakan bahwa emosinya saat pertandingan lebih karena tanggung jawabnya sebagai pelatih untuk membela timnya. Jika ia merasa keputusan yang diambil tidak adil, maka ia akan melakukan protes. Namun Hodak juga menyebut bahwa jika wasit membuat keputusan yang benar, ia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Ia selalu berusaha untuk tetap objektif dalam menilai keputusan wasit di lapangan. Ia juga menekankan bahwa pada akhirnya, sepak bola adalah tentang rasa hormat, baik kepada wasit, pemain maupun tim lawan. Apa yang terjadi di lapangan tetap harus berada dalam koridor sportivitas. Ini bukan soal mengeluh. Ini tim saya. Jadi ini adalah tanggung jawab saya untuk melindungi tim saya. Pada akhirnya kami juga saling menghormati, kata Bojan Hodak. Persib Bandung mengalahkan Persik Kediri dengan skor telak 4-1 pada laga pekan ke-26 kemarin. Dengan tambahan 3 poin ini, Persib Bandung sudah dipastikan akan tetap berlaga di Liga 1 musim depan, meski masih menyisakan 8 pertandingan. Dengan koleksi 54 poin dari 26 pertandingan yang telah dijalani, mustahil bagi Pangeran Biru untuk bisa terjerumus ke zona degradasi, kecuali tim asuhan Bojan Hodak terkena sanksi berat yang mengurangi perolehan poin mereka secara drastis atau bahkan didiskualifikasi dari Liga 1. Kemenangan atas tim Macan Putih tersebut juga semakin mengukuhkan posisi Persib Bandung di posisi pertama klasemen sementara.
dengan unggul 5 poin dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Tim asuhan Boy Janorak kini unggul 32 poin dari Semen Padang yang untuk sementara ini berada di peringkat ke-16 atau batas teratas zona degradasi. Dengan hanya menyisakan 8 laga secara matematis, Persib sudah tidak mungkin finish di posisi 3 posisi terbawah meskipun mengalami kekalahan beruntun hingga pekan terakhir. Hasil ini tentunya membuat tim asuhan Boy Janorak bisa lebih fokus dalam persaingan memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini tanpa harus mengkhawatirkan ancaman degradasi. Maung Bandung juga berpeluang kembali mengamankan tiket ke kompetisi Asia jika terus mempertahankan performa impresif di sisa musim ini. Meskipun demikian, para penggawa Persib Bandung tentunya tetap tidak boleh lengah karena dalam 8 pertandingan tersisa mereka akan menghadapi tim-tim yang masih berjuang untuk menghindari zona degradasi. Tim-tim seperti Semen Padang, PSS Sleman, Persis Solo, hingga Barito Putra masih akan dihadapi oleh Persib Bandung di sisa 8 pertandingan musim ini. Terdekat mereka akan bertandang ke markas Semen Padang yang baru saja mengalami kekalahan telak 6-0 dari Dewa United. Dengan sisa 8 pertandingan di Liga 1 musim ini, Boy Janorak menegaskan bahwa setiap laga ke depan akan terasa seperti final Piala Dunia bagi tim asuhannya Persib Bandung. Kemenangan 4-1 atas Persik Kediri di Stadion GBLA kemarin bisa menjadi modal penting untuk menjaga momentum dalam perburuan posisi terbaik di akhir kompetisi. Hodak menyadari bahwa tantangan ke depan semakin berat. Persib harus terus fokus karena akan menghadapi berbagai skenario, termasuk kemungkinan kehilangan pemain akibat akumulasi kartu ataupun cedera. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik pemain. Banyaknya laga yang dijalani musim ini membuat rotasi pemain menjadi faktor kunci dalam mempertahankan performatif. Selain itu, Boy Janorak menyoroti laga tandang yang lebih menantang dibandingkan saat bermain di Bandung. Cuaca dan kondisi lapangan di beberapa kota akan menjadi faktor yang mempengaruhi strategi timnya. Oke, pertama-tama, kami memainkan jumlah pertandingan yang sama seperti tim lain. Jadi setiap pertandingan adalah seperti final Piala Dunia bagi kami. Yang menjadi faktor adalah siapa yang akan cedera. Dan ini tidak bisa saya prediksi. Jadi kami akan fokus pada setiap pertandingan, satu persatu. Kami tidak bisa bermain dengan gaya yang sama di kandang, dan juga saat bermain tanda, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung Boy Janorak menegaskan bahwa Persib Bandung tidak bisa selalu memainkan strategi yang sama di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan bahwa kondisi cuaca dan gaya bermain lawan sangat mempengaruhi pendekatan timnya di lapangan. Karena cuaca di kota lain yang lebih panas dan lembab dibandingkan Bandung yang cenderung dingin akan menguras energi para pemain. Menurutnya ketika tim lawan datang ke Bandung ini menjadi keuntungan bagi Persib Bandung karena mereka akan beradaptasi dengan cuaca di Bandung yang lebih dingin. Namun saat bermain tandang di daerah dengan cuaca lebih panas dan kelembapan tinggi, itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pemainnya. Ia juga menyebut bahwa tidak semua tim mau bermain terbuka saat menghadapi Persib Bandung. Banyak lawan yang memilih bertahan dan menunggu kesempatan serangan balik. Ini membuat Persib Bandung harus menemukan cara berbeda untuk membongkar pertahanan mereka. Karena hal tersebut, ia selalu menyesuaikan strategi berdasarkan siapa lawan yang akan dihadapi serta kondisi di lokasi pertandingan. Bagi Hodak, fleksibilitas dalam taktik adalah kunci untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Kami menghadapi kesulitan dalam beberapa pertandingan. Misalnya ketika kami harus pergi ke Jakarta, ke Surabaya, atau nanti ke Padang. Kondisi di sana berbeda, panas dan lembab. Kami tidak bisa bermain dengan gaya yang sama di kandang, dan juga saat bermain di tandang, kata Bojan Hodak. Persija Jakarta resmi mendapatkan kabar baik terkait sanksi yang diterima dari Komisi Disiplin. Dengan demikian, Persija Jakarta terlepas dari sanksi yang terbilang cukup merugikan tim. Ironisnya, di tengah kabar banding yang diterima Komisi Disiplin, Persija Jakarta mulai disentil netizen. Sebelumnya Persija mendapatkan sanksi 4 laga tanpa adanya kehadiran penonton yang bisa menambah semangat pemain. Setelah dilakukan banding, Persija Jakarta akhirnya hanya mendapatkan 2 laga sanksi yang tidak bisa dihadiri oleh penonton. Diketahui Persija Jakarta dijatuhi larangan 4 laga yang merupakan buntut kisruh saat menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot. Dalam laga tersebut penonton menyalakan flare dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya itu, terdapat aksi lempar botol air mineral. Buntut dari aksi tersebut, sejumlah penonton dilaporkan mengalami luka-luka. Bahkan ditemukan pula bukti jika terjadi gangguan keamanan pada tim Persib Bandung dengan cara menyalakan kembang api di hotel tempat menginap Pangeran Biru. Dari semua pelanggaran itulah Komdis PSSI menjatuhkan sanksi pada Macan Kemayoran. 4 laga kandang tidak bisa dihadiri oleh supporter, serta denda uang tunai senilai 220 juta rupiah. Dikutip dari akun Instagram @ghostball,
banding yang diajukan oleh Persija Jakarta akhirnya membuahkan hasil, di mana mereka hanya mendapatkan 2 laga yang tidak boleh dihadiri oleh supporter. Kini Persija bisa memainkan duel kontra Persebaya Surabaya dan Semen Padang dengan dukungan penuh penonton di laga kandang. Berdasarkan pantauan dari akun tersebut, sejumlah netizen menyebut jika hal itu wajar diperoleh Persija Jakarta. Bahkan beberapa akun menyebut jika hal itu merupakan pengaruh dari Ferry Paulus yang merupakan dirut PT LIB.